Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan membahas persoalan urgensi pendidikan agama terhadap anak-anak milenial. Dan di sebelah kanan saya telah hadir Al-Ustadz Haji Eli Bustami MA. Beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi UISU dan juga adalah sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam UISU. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, mungkin untuk paparan awal mungkin Pak Ustaz bisa menyampaikan kira-kira ini konteksnya kan untuk anak milenial ini ya. Tentu beda masa. Kalau sekarang disebut anak milenial, mungkin kira-kira 10 tahun lagi kita nggak tahu apa lagi namanya. Tapi yang jelas, bagaimana Ustadz melihat urgensi pendidikan agama yang ditanamkan terhadap anak-anak milenial saat ini? Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saudaraku, soiman soimin, hari ini saya diberikan kesempatan kembali pada Ustadz ya untuk menyampaikan satu materi yang mungkin agak penting juga untuk disampaikan, yaitu tentang urgensi pendidikan agama untuk anak-anak milenial ya. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita yaitu limpahan karunia berupa nikmat iman Islam dan kesehatan, sehingga di bulan yang berkah ini, yang mulia ini, yang agung ini, Allah masih panjangkan umur kita. Semoga kita bisa menambah investasi akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kita sampai berakhirnya bulan Ramadan nanti. Semoga Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih waktunya. Pendidikan agama ini sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana pendidikan agama itu di masyarakat hari ini, di rumah tangga sangat minim sekali. Sehingga kita lihat hari ini banyak anak-anak muda yang Masya Allah ya, akhlaknya yang enggak karu-karuan, rusak sekali hari ini. Kita lihat jauh berbeda dengan pendidikan agama yang ditanamkan oleh para sahabat di masa Rasul dulu ya Ustaz ya, di masa Nabi dulu. Padahal di masa Nabi dulu tidak seperti sekarang ini. Di masa Nabi dulu tidak ada sekolah SD, sekolah dasar tidak ada. Apalagi tidak ada madrasah. Tidak ada PAUD ya. Tidak ada PAUD. Tidak ada SLTP, SLTA, apalagi perguruan tinggi nggak ada. Ya kan? Tetapi anak-anak sahabat pada waktu mempunyai tauhid yang luar biasa, mempunyai akhlak yang luar biasa. Kenapa? Karena pendidikan agama yang disampaikan oleh orang tuanya yang berasal dari Rasulullah sempurna mereka dapatkan. Jadi orang tua dulu mendengarkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang tua itu mendengarkan begitu seksama apa yang disampaikan oleh Nabi. Lalu setelah itu apa yang mereka rekam, mereka terima dari Nabi itu mereka ajarkan ke rumah tangga, kepada anak istrinya. Maka anaknya pun diajari agama dengan maksimal.
Nah, itu disampaikan tauhid yang benar. Makanya anak-anak dulu tauhidnya itu benar-benar. Ya kan? Anak yang masih kecil, coba bayangkan, itu masih kecil ya. Ketika diajak untuk berjihad perang, mereka siap mati. Karena tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang gimana? Diajak perang, mundur dulu, lari dulu kan? Karena tauhid yang salah tadi itu satu. Apalagi diajarkan tentang ibadah. Bagaimana Nabi itu mempraktekkan ibadah, tata cara ibadah itu kepada sahabat, dan sahabat melihatnya lalu diajarkan kepada anak-anak mereka. Maka anak-anak yang pada waktu itu di zaman itu ibadahnya pun benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhlak, yang paling urgen lah gitu, yang paling penting ya. Jadi bagaimana sebetulnya akhlak yang baik itu, sehingga Nabi itu memang mengajarkan akhlak yang sempurna kepada manusia. Nah, kalau kita lihat sekarang ini anak-anak di zaman milenial sekarang ini, Ustaz ya, bagaimana anak-anak sekarang ini sangat memprihatinkan. Karena mungkin itu dampak pendidikan agama yang mungkin tidak maksimal yang mereka dapatkan, mulai dari rumah tangganya, dari keluarganya kan, kemudian sekolah, ya kan. Di sekolah kan nanti di apalah ya sekarang ini sekolah dasar negeri, berapa persen lah pendidikan agama diterima itu? Sudahlah mungkin dalam rumah tangga tadi orang tuanya kurang paham agama, dimasukkan anak lagi ke sekolah-sekolah yang mungkin agamanya sangat minim. Sekolah dasar itu berapa persen? Paling satu minggu itu mungkin satu jam 2 jam itu, ya kan? Nggak maksimal gitu, ya. Tamat nanti sekolah dasar, masuk lagi SLTA, SMP negeri. Wah, sama juga pendidikan agama sangat minim. Masuk lagi nanti SLTA, negeri juga gitu, sama juga sangat minim. Masuk perguruan tinggi kan, entah sekolah entah apa dipilihnya gitu kan. Nah, inilah membuat anak-anak tadi itu kurang pengetahuan agamanya itu, sehingga dia tidak tahu bagaimana hukum-hukum Allah itu. Jadi menurut Ustaz itu kan persoalan Ustaz, artinya ada problem di sini. Apa yang harus dilakukan? Karena kalau saya secara pribadi melihat ya sebenarnya anak-anak ini nggak salah juga gitu ya. Dalam artian yang bertanggung jawab terhadap anak itu kan orang tua. Iya. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, inilah saya katakan tadi Ustaz, bahwasanya memang ternyata perlu juga kita sebagai orang tua itu, ya kan, belajar agama, ya kan, sehingga dia bisa mengajari anaknya pengetahuan agama, kan gitu kan. Karena orang tuanya tadi itu kurang pendidikan agama, kurang pengetahuan agama, sehingga dia tidak tahu bagaimana tata cara untuk mengajarkan anaknya agama. Saya teringat saya waktu itu cerita ini saja. Ketika saya ngambil pasca sarjana itu, ada satu dosen itu yang cerita bahwasanya dia punya kawan, maksudnya dosennya punya kawan, dia bangga anaknya baru tamat SMP dimasukkan sekolah ke Australia. Wah, bangga dia kan. Apalah pengetahuan agama di Australia sana coba. Akhirnya apa? Anaknya sekuler. Maka jadi masalah itu, jadi bahaya itu kan. Nah, inilah kalaulah orang tua tadi anak yang masih kecil enggak diajari tentang ilmu agama, akhirnya anak pun menjadi masalah. Nah, kita lihat sekarang ini lah Ustaz, ya kan? Anak-anak yang masih kecil, ya kan? Masih SD bahkan, ya kan? Sudah pada rokok dia. Masya Allah, gimana itu? Ya kan? Apalagi nanti ketika usianya semakin tak tambah kan, merokok. Kalau sudah merokok nanti khawatir kita. Ya kan, biasanya ngerokok dulu gitu. Nah, setelah merokok itu apa? Kayaknya kurang mantap rokok ini. Akhirnya apa? Narkoba. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini, ya kan? Pelaku narkoba hari ini ternyata dilakukan oleh anak-anak yang bawah umur. Itu satu, itu narkoba. Apalagi kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa itu Ustaz kira-kira yang kita lihat ini? Dia mau ngambil milik orang secara paksa, kemudian menzolimi lagi. Wah, itu kejahatan yang berlipat-lipat saya rasa. Seperti belakang tawuran atau apalah istilahnya. Geng motor Ustaz. Coba lihat tuh geng motor itu. Ada geng motor itu orang tua? Enggak ada Ustaz.
Ada geng motor tuh usia 5 tahun, 50 tahun, 60 nggak ada. Rata-rata itu anak-anak di bawah umur. Dari anak-anak umur tamat SMP lah itu SMA itu. Nah ini kan anak-anak milenial ini Ustaz. Ini yang melakukan kejahatan. Coba kejahatan yang mereka lakukan membuat masyarakat menjadi sengsara dibuatnya. Kalau mencuri Ustaz, cobalah mencuri. Biasanya kalau orang mencuri itu dicurinya barang orang, ya kan secara diam-diam, tapi dia tidak akan menzolimi orang yang dicuri itu kan. Nah selesai gitu saja. Tapi kalau ini, aduh masya Allah, geng motor ini meresahkan kali, ya kan? Di Medan ini, ya kan sering terjadi ini kan. Diambil barang orang, misalnya kereta, misalnya kendaraan diambil. Nah, biasanya kalau seandainya namanya kita punya barang diambil, kita kan tidak terima juga Ustaz, ya kan? Dipertahankan, dan itu boleh dalam agama, mempertahankan harta kita diambil orang, kita boleh mempertahankan. Tapi ketika barang kita ini diambil sama anak-anak geng tadi itu, dipertahankan, anak geng ini, diambil barangnya, akhirnya apa? Disiksa, mungkin dibunuh bahkan ada yang dibunuh. Ini berapa dosa yang dibuat sama anak-anak ini? Berlipat ya? Berlipat-lipat. Nah, inilah membuat sedih kita lihat kan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini? Iya, gimana kira-kira Ustaz? Ini kan persoalan ini artinya kan. Dan dari sudut pandang Ustaz sendirilah, apa step-stepnya harus kita lakukan gitu? Ya minimal mungkin buat diri kita, keluarga kita, atau dalam lingkup yang lebih luas ya lingkungan kita lah gitu. Apa menurut Ustaz yang Nah ini memang Ustaz tugas orang tua juga lah, ya kan. Nah kalau sudah anak biasanya sudah terlanjur seperti itu, biasanya susah, ya kan, susah untuk menarik kembali supaya dia menjadi anak yang baik. Tapi memang harus ya pelan-pelan lah, gitu kan. Nah mungkin caranya pertama orang tua harus bisa komunikasi dengan baik pada anak itu, ya kan, seperti berkawan lah gitu. Nah baru apa lagi, bisa saja mungkin di dalam rumah tangga itu, apakah kita panggil ustaz, ya kan, untuk memberikan siraman rohani kepada anak-anak tadi yang mungkin sudah terlanjur rusak tadi itu kan. Tidak mungkinlah anak-anak itu akan seperti itu seterusnya kan. Namanya punya hati itu bisa dirubah kan gitu kan. Nah cara kita bagaimana orang tua tadi itu harus betul-betul memperhatikan perkembangan anak tadi itu, mengajarkan agama. Apalagi sekarang ini banyak Ustaz pondok-pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Kalau dulu mungkin pesantren tahfiz itu masih langka, sekarang udah menjamur Ustaz kan gitu kan. Nah kita sebetulnya kalau ingin anak kita paham agama, tidak ada jalan menurut saya Ustaz, tidak ada jalan lain kecuali apa? Pondokkan dia pesantren. Coba bayangkan Ustaz, 6 tahun anak misalnya tamat SD masukkan ke pesantren, 6 tahun itu Ustaz. Bayangkan tuh 6 tahun dia akan digembleng, digodok sama ustaz-ustaz yang ada pesantren itu. Dia tidak akan kena rokok, ya kan? Oh, ketahuan aja habis deh itu, ya kan? Nah, dia tidak akan kena obat, kena rokok, dia hanya akan kena dengan doktrin agama terus. Itu sarannya. Tapi kalau sudah di luar, nggak ada jaminan Ustaz, ya kan? Apalagi sekarang kena lingkungan, menurut satu apa ya? Satu media sosial ya. Ustaz, apalagi sekarang ini luar biasa kali ini pulang jadi. Karena kita gini 25 Ustaz, jam ini. 25 jam Ustaz. Kadang sedih juga kadang. Awak nanti begitu bangun tidur itu Ustaz, ya kan? Yang pertama kali bawa cari bukan apa. Inilah di sini. Allah. Baca Al-Qur'an terkadang kita 10 menit sudah enggak tahan mata kita, ya kan? Nah, ini 5 jam tahan ini. Ini lihat ini 5 jam. 24 jam tahan, Masya Allah. Inilah anak-anak sekarang ini kan. Kalau yang dilihat yang positif masih mending kan? Yang dilihat di sini apa-apa ya Allah. Gimana ada enggak rusak sekarang ini? Jadi menurut Ustaz poin pentingnya memang enggak ada jalan lain, harus pondokkan anak-anak ini Ustaz ya. Salah satu cara lain. Ya, menurut saya pun seperti itu. Tapi sebenarnya banyak program-program lain gitu ya. Tidak mesti dipondokkan bertahun-tahun gitu. Mungkin banyak ustaz-ustaz sekarang sudah membuat semacam kayak macam rihlah itu ya. Misalnya masuk hari Jumat, keluar hari Minggu gitu kan. Enggak mesti bertahun-tahun lah. Baik untuk orang tuanya maupun juga untuk anak-anaknya gitu. Jadi banyak cara lah ya untuk bisa pembobotan keagamaan itu. Dan
Dan yang kedua Ustaz, saya pikir yang perlu jadi catatan tadi bahwa bagaimana kita mencontohkan akhlak, ya saya pikir. Benar. Ini luar biasa, karena bagaimanapun kita ngomong sama anak, tapi kalau kita tidak mencontohkan, benar, sama aja. Kira-kira menurut Ustaz ada nggak alternatif atau terobosan-terobosan lain lah? Karena kan begini juga Ustaz, ini kan masa anak-anak milenial sekarang ini kan beda dia konteksnya sama kita dulu gitu. Tentu ya kalau kita mungkin godaannya 5, kalau mereka godaannya 50 gitu. Dulu kita nggak kenal TikTok, kan sekarang anak-anak udah kenal TikTok dan sebagainya. Menurut Ustaz ada nggak lagi terobosan-terobosan yang lain yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini supaya sadar pentingnya pendidikan agama itu tadi Ustaz? Kalau saya ditanya untuk sekarang ini, kayaknya belum mendapatkan solusi lah Ustaz ya. Kayaknya belum dapat solusi apa lah ya. Karena sedangkan yang dipondokkan saja pun begitu keluar rusak, apalagi sama sekali tidak. Contoh Ustaz, ini pengalaman. Ini di keluarga saya sendiri, tapi kemanaan Ustaz? Dia masuk pesantren Hafiz, sudah dapat 5 juz Ustaz. Tak tahan juga dia Ustaz, cabut keluar pagar. Masya Allah, ini kacau juga ini. Begitu keluar pagar, nah akhirnya kita yang mengajarkan Ustaz. Kita mengajarkan tentang pendidikan agama itu kan. Nggak balik nih? Nggak balik lagi Ustaz. Kadang saya bingung juga ya, anak yang sudah dipondokkan, yang dipesan luar biasa pendidikan agama, mendal juga nggak sanggup juga. Akhirnya dia keluar ikutlah sekarang anak mana nggak tahu saya Ustaz. Ya Allah, itulah bahaya kan Ustaz. Jadi apalagi yang sama sekali mereka tidak pernah mondok pesantren, tapi ya tergantung orang tua juga Ustaz. Ada juga yang dia memang nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, tapi anaknya bagus. Iya betul. Nggak bisa juga kita. Ternyata orang tuanya. Saya lihat juga ada orang tuanya yang ilmu agamanya bagus. Itu luar biasa. Saya pernah ada dengar kawan itu kan, Ustadz sih memang gitu kan. Pernah dia keluar anak itu, begitu dia keluar sekali aja, marahnya luar biasa orang tuanya. Dihukum. Apa hukumannya? Disuruh zikir selama 1000 kali, sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Tapi pendidikan yang positif. Gitu. Tapi jadi anak yang soleh. Karena orang tuanya tahu agama gitu. Iya, kan? betul. Ya mungkin ini Ustaz, kalau bisa memang kita orang tua, karena kita nanti pasti punya anak kita nanti akan punya anak lagi kan? Iya itu. Maka ajarkanlah agama itu, nggak ada lain, ya kan? Untuk menyelamatkan dunia akhirat memang harus agama, nggak ada lain cerita. Agama yang perlu ditanamkan dalam diri seorang anak itu. Oke. Jadi pemirsa sekalian, kesimpulannya bahwa kita nggak akan pernah bisa selesai untuk urusan dunia akhirat ini kalau kita jauh dari agama. Benar. Dan jalan satu-satunya kita harus mendekatkan diri ya. Kalau tidak kita mulai hari ini, maka yang menjadi korban adalah anak kita. Benar. Dan ketika ini terjadi, maka kita pastikan kemungkinan besar cucu-cucu kita juga jadi korban. Oh, Masya Allah, benar. Jadi mesti dimulai dari sekarang, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah dan menjadi anugerah juga buat kita semua, hidayah juga supaya kita bisa kembali dekat kepada agama. Amin. Terima kasih atas waktunya Ustadz, terima kasih pemirsa sekalian. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.